kita untuk memuji, menyembah Tuhan, berikan yang terbaik buat nama Tuhan, amin. Mari siapkan hati kita untuk menyembah Dia, Yesus yang sungguh baik, amat baik dalam kehidupan kita, amin. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari lebih lagi katakan, Yesus Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Kau sangat baik. Nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu
pujian hormat kami persembahkan kepadamu Tuhan. Meskipun kami terpisah satu sama yang lainnya Tuhan, tapi kami percaya Engkau tetap ada bagi setiap kami Tuhan. Kau yang lihat kesungguhan hati kami Tuhan, kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau Allah yang hidup. Kalau pemilik hidup kami Tuhan, biarlah Engkau yang bekerja dalam kehidupan setiap kami ya Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya ketika kami mengangkat pujian kami, Engkau hadir, Engkau melihat, biarlah apa yang kami naikkan dan kami pujikan bersungguh-sungguh berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala pujian dan syukur kami persembahkan hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Amin. Tetap semangat, amin. Berikan yang terbaik pada nama Tuhan. Mari kita naikkan pujian. Dengan iman kita sanggup lakukan perkara yang besar, amin. Bagi manusia, tapi itu
manusia, tapi itu pasti bagimu tak layak di mata manusia, namun berharga bagimu. Tuhan yang menjadi hidupku ada di pihakku. Ku tak akan pernah goyah, karena ku lebih dari pemenang. Dengan imanku ku lihat nyata janji-janjimu. Dengan imanku ku terima jawaban doaku. Dasar dari setiap harapanku hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Temukan iman dalamku, setiaku kepadaku selamanya. Dengan imanku ku lihat nyata janji-janjimu. Dengan imanku ku terima jawaban doaku. Dasar dari setiap harapanku hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Dengan imanku ku lihat nyata janji-janjimu. Dengan imanku ku terima jawaban doaku. Dasar dari setiap harapanku hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Mari beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Dia sungguh baik. Amin. Dia Allah yang maha tahu. Dia yang pegang masa depan kita. Dia yang tahu yang terbaik buat kita. Oleh karena itu, mari setiap anak muda, jangan kau khawatir akan masa depanmu. Tetap berpegang teguh pada Tuhan, Bapa kita yang baik, Bapa yang sungguh amat baik. Sebab Dia yang lebih tahu yang terbaik buat kita. Amin. Mari lebih lagi dekat kepada Tuhan. Berikan waktumu yang terbaik buat Tuhan, supaya engkau lebih mengenal isi hatimu, supaya kita bisa mengenal isi hati Tuhan. Bahwa kami mengenal-Mu Tuhan, bahwa kami mengerti Kau Tuhan. Engkau Bapa
yang Maha Tahu. Di tangan-Mu masa depanku, Kau gembala yang baik bagiku, selalu menyediakan melampaui doaku. Tak Kau hitung pelanggaranku, tak Kau catat masa laluku. Pengampunan-Mu ada bagiku, apapun yang terjadi, Kau tetap memanggilku anak-Mu. Tiada syarat kasih setia-Mu, tak pernah lepas penjagaan-Mu. Kau yang selalu mencukupi kebutuhanku, ya Aba, ya Bapakku. Mari lebih lagi sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Engkau Bapa yang Maha Tahu, di depan-Mu Tuhan, di tangan-Mu masa depanku. Kau gembala yang baik bagiku, selalu menyediakan melampaui doaku. Tak Kau hitung pelanggaranku, tak Kau catat masa laluku. Pengampunan-Mu ada bagiku, apapun yang terjadi, Kau tetap memanggilku anak-Mu. Tiada syarat kasih setia-Mu, tak pernah lepas penjagaan-Mu. Kau yang selalu mencukupi kebutuhanku, ya Aba, ya Bapa. Tiada syarat kasih setia-Mu, tak pernah lepas penjagaan-Mu. Kau yang selalu mencukupi kebutuhanku, ya Aba, ya Bapa. Tiada syarat kasih setia-Mu. Sungguh Tuhan, tak pernah lepas penjagaan-Mu dalam kehidupan kami, ya Yesus. Kau yang selalu mencukupi kebutuhanku, ya Aba, ya Bapakku. Terima kasih Tuhan, terima kasih
selalu ada bagi setiap kita. Amin. Tetap percaya, tetap percaya. Masa depan kami di tangan-Mu Tuhan, hidup kami di tangan-Mu Tuhan. Tak pernah dibiarkan sendiri, takkan pernah goyah. Ku kan selalu percaya. Haleluya. Jangan bimbang, jangan ragu akan Tuhan. Dia yang tahu yang terbaik buat dirimu, karena engkau berharga di matanya. Mari arahkan percayamu di hadapan Tuhan. Tetap beriman, tetap pegang imanmu teguh di hadapan Tuhan. Apapun yang kau hadapi saat ini, tetap percaya bahwa Tuhan Yesus baik. Dia yang selalu mengasihi kita. Dia yang tahu isi hati kita. Seberapa berlukanya engkau, seberapa sakit hatinya engkau. Dia yang tahu. Dia yang turut merasakan sakitmu. Dia yang turut merasakan lemahmu. Mari pandang Tuhan. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah, tetap Kau pandang indah dalamku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Mari dengan percaya katakan, Kau memegang setiap musim hidupku Tuhan. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Kami milik-Mu Tuhan. Kami percaya milik-Mu Tuhan.
Mari percaya kau miliknya. Kami milikmu. Shalom, ayo kita berdoa bersama-sama. Tuhan, sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Berdoa Tuhan, Kau berbicara dalam setiap hati kami. Biarlah Tuhan apa yang kami dengar akan mengubahkan hidup kami. Apa yang kami dengar akan membuat kami menjadi orang-orang yang lebih tangguh. Kami mau mengucap syukur ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom semuanya, hari ini saya mau mengingatkan kita tentang hal-hal yang sudah lama mungkin ya. Kalau hari-hari ini ditanya siapa yang masih punya telepon di rumah, kalau dulu hampir setiap orang itu di dalam rumahnya ada telepon supaya bisa dihubungin. Tapi hari-hari ini yang berlangganan telepon sudah hampir turun drastis. Mungkin sebagian besar dari kita sudah tidak punya telepon lagi di rumah. Setiap orang pegang HP. Saya nggak tahu, kalau saudara kan rata-rata usianya masih muda, pada tahun-tahun ya, 90-an masih ada telepon yang kalau kita mau telepon kita pencet gitu ya, tit gitu ya. Itu tahun 90-an. Tahun 70-an, tahun awal-awal tahun 80, kalau kita mau telepon kita pakai telepon yang di rumah itu kita putar, sret. Saya percaya saudara semua tidak mengalami hal tersebut. Pada waktu saya masih kecil, ketika kita mau telepon, kita harus telepon, ada operator yang mengangkat dan dia bilang operator, terus kita tanya, saya tolong disambungkan ke nomor ini, 4835. Digitnya cuma 4 digit di Surabaya, karena nggak banyak yang punya telepon. Kemudian disambungkan dan kita bisa bicara. Semuanya serba lambat, saudara. Kalau ada orang cari, papa saya, ayo saya mau ketemu dengan Pak Kusno. Papa saya pada waktu itu, sorry nggak ada, lagi keluar. Orangnya nggak akan menunggu bahwa 1 jam lagi pasti ditelepon, tidak. Bisa jadi besoknya baru ditelepon. Kenapa? Karena karena teknologinya pada waktu itu belum mendukung sehingga masih lambat. Tapi hari-hari ini semua kita anak-anak muda sangat ahli dalam gadget. Kalau kita berkirim WA, jangankan dari sini sesama Surabaya, kita mau kirim ke Eropa, ke Amerika, instantly sudah sampai message-nya gitu ya. Jadi kita selalu biasa dengan semua yang instan, semua yang cepat, mau makan tinggal buka, kita buka aplikasi, kemudian kita pesan makanan dan sebentar lagi makanan dikirim. Zaman dulu nggak ada itu, semua harus ditunggu, semua melewati sebuah proses. Tapi saya melihat bahwa kekristenan pun akhirnya bisa berubah. Kenapa? Karena kita ini akhirnya terbiasa untuk minta semuanya cepat, semuanya harus instan. Bahkan di tahun-tahun 90-an, 80-an itu teologi-teologi itu ada yang mengajarkan apa yang kita percaya, kita tumpangi tangan nanti jadi milik kita. Jadi ada orang-orang yang tiba-tiba lihat mobil bagus ditumpangi tangan, berdoa supaya jadi miliknya. Ada rumah bagus dikelilingi berharap itu jadi miliknya. Hati-hati kalau kita akhirnya terbiasa dengan hal-hal yang kelihatannya serba instan. Karena Tuhan tidak pernah mengajarkan hal-hal yang instan. Tuhan mau kita melewati proses dan bertahan di dalam proses tersebut. Hari ini saya mau berbagi tentang iman yang gigih, iman yang bertahan, iman yang tidak mudah menyerah. Mari kita buka sama-sama dari Markus 5 ayatnya yang ke-24. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh.
Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Ayat yang ke-30, ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya pun menjawab, engkau melihat bagaimana orang ini berdesak-desaan di dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Yang terakhir ayat 34, maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Saudara, sebuah perikop yang menurut saya sangat menarik. Seorang wanita yang sudah 12 tahun pendarahan, sudah pergi berbagai tabib, dokter, sinse, apapun yang saudara kira-kira bisa dia cari tahu, dia pergi. Kenapa? Karena pendarahan tidak berhenti-berhenti, saudara. Orang pendarahan itu ketika orang kehilangan darah, tubuhnya akan jadi lemas. Ketika orang pendarahan berhari-hari, kondisinya akan terus turun. Bayangkan kalau pendarahannya bukan hanya berhari-hari, berbulan-bulan, dan bertahun-tahun. Semakin lama tubuhnya semakin lemah. Dia berusaha cari dokter, dia berusaha cari tabib, dia berusaha cari obat yang termahal, tapi tidak ada yang membantu dan dikatakan keadaannya semakin memburuk. Wanita ini sudah kehilangan semuanya, dikatakan hartanya juga sudah habis. Tapi kemudian dia dengar ada berita-berita tentang Yesus. Dan kemudian dia berusaha untuk mencari Yesus ini, tapi ternyata tidak gampang. Kenapa? Karena firman Tuhan bercerita tentang orang-orang berdesak-desaan. Kenapa? Tuhan Yesus habis lakukan banyak mujizat, semua orang pengen dekat, semua orang pengen lihat, semua orang pengen menyaksikan hal yang terakhir, yang paling up to date. Kalau zaman sekarang, kalau lihat bisa di video, kemudian ditaruh di Instagram atau di Facebook, supaya jadi viral, semua orang bisa follow kita. Zaman itu belum ada. Tapi pada waktu itu orang tetap sama, pengen tahu supaya bisa cerita. Jadi orang berdesak-desaan di sekeliling Yesus dan wanita ini, wanita yang lemah ini pengen untuk jamah. Karena dia katakan kalau ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Kalau ku jamah saja jubahnya, aku pasti akan sembuh. Jadi ketika dia lihat orang berdesak-desaan, dia berusaha untuk berjalan di belakang mereka, berusaha mendekati Yesus. Tapi satu hal yang saudara perlu tahu, pada zaman itu orang yang pendarahan dianggap najis, orang yang pendarahan dianggap berdosa. Sehingga menjadi stigma yang sangat negatif dan orang berusaha menghindari dia. Tapi dia tidak peduli apa kata orang, dia pengen jamah jubahnya Yesus karena dia katakan kalau ku jamah saja jubahnya, aku pasti akan sembuh. Kemudian dia berusaha untuk maju, berusaha untuk maju, berusaha untuk maju. Tapi orang-orang pria-pria besar itu semua berdesak-desakan. Tapi dia tidak pernah menyerah. Di gambar yang saya dapatkan perempuan ini sampai merangkak. Ya mungkin saja, saudara. Saya nggak tahu, tidak disebutkan bagaimana dia berjalan atau merangkak. Tapi dikatakan bahwa dia berusaha untuk menjamah ujung jubahnya Yesus. Kalau dia bisa jamah, aku akan sembuh. Itulah yang dia katakan sepanjang jalan dia mengikuti Yesus. Pertanyaan saya, kira-kira Tuhan Yesus tahu enggak ada wanita yang pengen untuk menjamah jubahnya? Kita semua pasti setuju di dalam kemahatauan Tuhan. Dia tahu ada wanita yang sedang sakit pendarahan, yang sudah 12 tahun, yang sudah habis seluruh hartanya, pengen menjamah jubahnya. Imannya begitu besar, harapannya begitu besar. Tapi apa yang Yesus lakukan? Dia nggak lakukan apa-apa. Dia terus berjalan, dia terus berjalan, dia terus berjalan, saudara. Orang-orang berdesak-desaan. Tidak ada di Alkitab dikatakan tiba-tiba ketika Tuhan Yesus tahu ada yang mau menjamah jubahnya, dia berhenti, dia menoleh, dan dia katakan, semuanya tolong minggir, semuanya tolong minggir. Wanita ini perlu menjamah jubahku.
beri dia kesempatan, kasihan dia. Tidak ada kata-kata itu sama sekali. Tuhan Yesus membiarkan wanita ini berjuang. Bukan perjuangan yang mudah, tapi dia biarkan wanita ini berjuang. Dan akhirnya si wanita ini berhasil menjamah jubah Yesus. Seketika itu juga firman Tuhan katakan, wanita itu sembuh. Kemudian setelah dijamah, baru Tuhan Yesus berhenti. Harusnya kan berhenti duluan ya, tapi enggak. Tuhan Yesus berjalan sampai wanita ini menjamah jubahnya, baru dia berhenti dan menoleh, dan dia bertanya, siapa yang menjamah aku? Murid-muridnya katakan, loh orang segini banyak berdesak-desakan kok tanya siapa yang menjamah jubahmu? Bisa siapa saja. Kira-kira Tuhan Yesus tahu enggak siapa yang menjamah? Jelas dia sudah tahu. Dia tahu ada wanita yang berjuang untuk menjamah dia. Dia tahu wanita itu akhirnya berhasil menjamah dia. Kenapa dia tanya pertanyaannya? Yang tidak tahu adalah kita dan orang-orang yang ada di sekitar Yesus. Mereka tidak menyadari bahwa ada mujizat yang baru saja terjadi. Ketika dia menoleh dan dia bertanya, siapa yang menjamah aku? Semua orang bergumam satu dengan yang lain. Kok tanyanya gitu ya? Pasti setiap orang bisa aja yang menjamah. Tapi tiba-tiba wanita ini tersungkur dan mengakui apa yang sudah terjadi. Dan orang-orang baru menyadari ada mujizat besar baru saja terjadi. Wanita yang 12 tahun pendarahan ini seketika itu juga mendapatkan kesembuhannya. Mujizat itu Tuhan sediakan bagi orang-orang yang percaya dan orang-orang yang gigih untuk mendapatkan apa yang dia percaya. Ada 3 hal yang saya lihat wanita ini. Yang pertama, dia sudah tidak punya apa-apa, firman Tuhan katakan. Kenapa? Karena dia sudah belanjakan semua uangnya, dia bayar semua tabib, semua obat yang ada, dia sudah tidak punya apa-apa lagi. Yang kedua, dikatakan dia berjuang untuk menjamah Yesus. Tidak dikatakan ada orang yang membantu dia. Tidak ada orang yang membantu dia. Kalau kita lihat ada orang lumpuh yang digotong, diangkat, ditandu oleh 4 temannya, orang itu lebih beruntung. Wanita ini tidak diceritakan ada seorang pun yang membantu dia, atau seorang pun yang memberitahu Yesus bahwa dia membutuhkan bantuan. Jadi wanita ini berjuang sendirian. Dia tidak punya siapa-siapa. Tapi kita tahu semua, saudara ya, kalau orang punya uang, dia punya teman. Kalau orang tidak punya uang, biasanya teman pun juga pelan-pelan juga pergi. Kalau ada orang kaya, semua ngaku famili, biarpun jauh. Hubungannya mulai dari Adam dan Hawa. Tapi tetap ngaku famili. Tapi kalau orang sudah tidak punya uang, orang sudah terpuruk, kita nggak mau dekat-dekat. Tidak mau diasosiasikan sama sekali. Tidak punya uang, tidak punya siapa-siapa. Yang ketiga, dia sudah tidak punya kesehatan lagi. Ada orang sakit masih punya uang. Dia tidak punya apa-apa, kesehatan juga enggak punya, uang juga enggak punya, teman juga enggak punya. Tapi satu hal yang saya belajar, kita belajar untuk tidak pernah menyerah. Ketika kita enggak punya apa-apa, kita masih punya Yesus. Ketika hari ini mungkin saudara merasa selama pandemi ini, wah keluargaku susah, ekonomi dalam keluarga susah. Semuanya banyak yang tidak jalan. Saya mau beritahu, mungkin semua jalan itu tertutup. Pastikan saudara punya Yesus. Itu yang paling penting. Ada orang tidak punya jalan apa-apa seperti wanita ini, tapi dia punya Yesus. Dia punya segala-galanya. Ada orang punya jalan banyak, saudara. Semuanya lancar. Justru di tengah-tengah pandemi, keuangannya naik luar biasa, bisnisnya maju. Mungkin bisnis alat-alat kesehatan atau apapun juga. Tapi ketika dia tidak punya Yesus, dia kehilangan fokusnya kepada Yesus. Firman Tuhan katakan dia kehilangan segala-galanya. Mana yang lebih beruntung, orang yang tidak punya jalan tapi punya Yesus, atau orang yang punya jalan tapi nggak punya Yesus? Hati-hati. Apa yang terjadi dengan orang-orang yang ada di sekeliling Yesus pada waktu wanita ini menjamah jubahnya? Tidak diceritakan apa yang terjadi.
Mungkin mereka pulang, mereka bisa bercerita, tapi nggak pernah diceritakan dari antara mereka ada melakukan sesuatu yang besar atau punya hubungan dengan Tuhan. Tapi Tuhan katakan kepada wanita ini, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pulanglah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Saudara, bukan hanya dia disembuhkan, dia punya hubungan dengan Tuhan. Mari kita lihat kehidupan kita hari-hari ini. Mungkin kita mengalami hal-hal yang buruk, banyak hal-hal yang memberatkan dalam kehidupan kita. Jangan kehilangan fokus. Jangan kehilangan fokus. Pastikan Yesus masih ada di dalam hidup kita. Kitab Wahyu mengatakan dia Tuhan yang membuka jalan, siapa yang dapat menutupnya. Tetapi dia juga mengatakan kalau dia Tuhan yang menutup jalan, siapa yang membukanya. Alangkah indahnya kalau Tuhan itu turut campur dalam kehidupan kita. Kita berdoa bukan hanya Tuhan itu membuka jalan, tapi kita juga berdoa Tuhan menutup jalan hal-hal yang bisa menghancurkan kehidupan kita. Ketika hari-hari ini ada jalan yang tertutup, jangan kita ngomel, jangan kita protes, jangan kita marah, jangan kita tawar hati. Percaya, kalau Tuhan yang tutup, nggak ada yang bisa buka. Tapi Tuhan tidak akan membiarkan anaknya tidak punya jalan. Karena dialah jalan. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kita fokus kepada Tuhan, Tuhan sanggup bukakan jalan dalam kehidupan kita. Beberapa waktu yang lalu saya diundang ke sebuah seminar, seminarnya seminar Pasutri. Di dalam seminar Pasutri ini yang koordinatornya bilang sama saya, Pak Jip, bisa enggak dimotivasi orang-orang untuk bisa lebih maju di tengah-tengah pandemi ini untuk berubah supaya tidak terpuruk tapi bisa bangkit kembali. Saya bilang sama pengelolanya, Pak, teori itu memang gampang, tetapi belum tentu orang-orang itu mau melakukan karena kan merasa cuma teori. Saya bilang begini, saya nggak keberatan untuk mengisi acara Pasutri tersebut, tapi saya punya satu syarat. Tolong dicari dari seluruh kelompok Pasutri itu, ada nggak yang melakukan perubahan di masa pandemi dan melihat hasilnya. Karena contoh itu lebih penting daripada teorinya. Kemudian dia cari, setelah seminggu dia katakan, Pak, saya temukan ada satu anggota yang mengalami perubahan, dan perubahan itu mengubah kehidupannya. Saya bilang, boleh nggak saya dikenalkan? Kemudian saya dikenalkan dan saya bilang, saya mau interview dia. Dan akhirnya saya dikenalkan namanya Pak Budi Hartono. Pak Budi Hartono ini pekerjaannya adalah sopir antar jemput anak sekolah. Jadi ketika mulai pandemi ini mulai dan kemudian diadakan PSBB dan kemudian sekolah diliburkan sampai saat ini, maka pekerjaannya pun juga libur, saudara. Tidak ada yang perlu diantar jemput lagi ke sekolah. Dan saya tanya sama Pak Budi, apa yang terjadi? Dia bilang, kami mengalami kesulitan keuangan. Nggak ada pemasukan sama sekali, anak-anak istri semua harus makan, mobilnya itu mobil kredit, kreditnya harus dibayar. Terus apa yang dilakukan? Saya tanya, dia bilang, kemudian saya berusaha untuk menjual rumah saya. Dan ketika dia berusaha untuk menjual rumahnya, temannya seorang broker properti menawarkan kepada dia, Pak, bagaimana kalau enggak, kamu aja yang jualan, belajar jadi broker. Dalam keadaan seperti ini harus lakukan sesuatu. Dan akhirnya dia belajar untuk jadi broker. Saya tanya, apa tantangan yang terbesar ketika beralih profesi dari seorang sopir antar jemput jadi broker? Saudara tahu, sopir antar jemput itu yang dilakukan setiap hari sama, saudara. Yang dijemput urutannya sama, yang diantar pulang urutannya sama, jalannya juga sama. Setiap hari dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Kecuali ada tambahan orang. Pekerjaan yang monoton yang dilakukan sama terus. Sedangkan jadi broker itu harus ketemu orang, harus nawarkan, harus agresif. Dia bilang, Pak, kesulitan saya adalah saya ini orang yang tidak percaya diri, orang yang rendah diri.
Jadi untuk menawarkan barang-barang seperti ini, saya merasa minder, dia bilang begitu. Itu masalah saya yang pertama, yang berat. Yang kedua, saya ini tidak punya pengetahuannya sama sekali bagaimana bisa menjual properti selama ini tidak pernah. Taunya cuma nyetir mobil, sekarang suruh jualan, belajar tentang sertifikat, tentang KPR, tentang segala macam. Tapi dia bilang yang terbesar adalah masalah saya adalah saya ini katarak berat. Mata saya ini sudah hampir tidak bisa melihat dengan jelas. Tapi mau operasi biayanya belum bisa, juga nggak bisa ngambil cuti karena kan ngantar anak sekolah. Sehingga ketika saya lihat papannya jalan, baca papan aja sulit. Lihat nomor rumah itu sulit. Sekali saya janjian di sebuah tempat makan bebek di Mer, saya ditelepon sama kliennya, ditunggu di sana, ternyata saya sudah kebablas. Sampai di ujungnya Mer, kenapa? Karena saya tidak kelihatan papan namanya. Seringkali dia bilang ketika melihat rumah, broker ini kan harusnya tahu rumahnya, dia cari-cari tidak ketemu-ketemu. Kliennya yang memberitahu, ini loh nomornya yang nomor 5. Karena dia nggak bisa lihat dengan baik. Perubahan yang tidak mudah. Tapi di dalam perubahan yang tidak mudah itu, dia akhirnya berhasil. Saya tanya, Pak, pada waktu pertama kali saya ketemu, saya tanya, selama 8 bulan ini sudah jual berapa? Dia bilang, saya sudah jual 8 unit. Wah, itu suatu hal yang luar biasa. Kalau saudara tahu broker bisa jualan 1 setiap bulan secara rutin, wah harus orang yang sudah pinter. Ada orang-orang yang sudah lama pun hari-hari ini nggak bisa jual 1 setiap bulan. Rata-ratanya jauh di bawah itu. Dia menjadi orang yang sangat berhasil. Saya tanya, apa resepnya? Kemudian dia WA saya di interview tersebut, dia tuliskan ini, saya hanya kerjakan bagian saya. Yang sulit, yang mustahil, saya serahkan sama Tuhan. Terus dalam kurung dia katakan, karena yang sulit itu spesialisnya Tuhan. Wow, satu kalimat yang luar biasa. Kerjakan bagian kita, itulah kegigihan. Wanita tadi tidak bisa melakukan mujizat. Yang wanita tadi bisa lakukan adalah terus berjuang, dan terus berjuang. Ketika dia berjuang, dan Tuhan melihat imannya, kesempatan itu datang dan dia mengalami mujizat. Pak Budi pun sama, dia begitu rajin, selalu open house dia jaga, selalu kontak klien, selalu mau belajar hal-hal yang baru. Itu yang dia bisa. Membuat klien membeli, itu bagiannya Tuhan. Karena dia katakan, yang sulit itu bagiannya Tuhan. Tapi seringkali bagian kita serahkan sama Tuhan. Kita tidak melakukan apa-apa. Kita sudah menyerah, Tuhan aku tidak bisa, ini terlalu sulit, hanya aku belum cukup pendidikannya. Kita punya 1001 alasan untuk sudah menyerah. Tapi mari kita belajar dari Pak Budi ini, orang yang sederhana. Dia mau belajar, dia mau bekerja keras, dan Tuhan memberkati usahanya. Ada satu pepatah Afrika yang mengatakan, every morning in Africa a gazelle wakes up and knows it must outrun the fastest lion or it will be killed. Setiap pagi di Afrika, gazelle itu bangun, dia harus menyadari bahwa dia harus lari lebih kencang daripada singa atau dia jadi sarapannya singa. Every morning in Africa, a lion wakes up and knows it must run faster than the slowest gazelle or it will stop. Tapi singa juga menyadari tiap pagi bahwa dia harus lari lebih kencang daripada gazelnya. Kalau dia nggak bisa lari lebih kencang, dia akan kelaparan. It does not matter whether you are the lion or the gazelle. When the sun comes up, you had better be running. Tak peduli kita ini gazelnya atau lionnya. Tiap pagi kita bangun, kita harus sudah lari. Setiap hari adalah sebuah perjuangan. Setiap hari adalah sebuah perjuangan. Kita dan iblis sama-sama berjuang. Mana yang lebih rajin? Kita lebih rajin cari Tuhan atau iblis lebih rajin cari kita? Pastikan kita lebih rajin cari Tuhan. Kalau engkau menemukan Tuhan, engkau menemukan jalan.
Kalau engkau menemukan Yesus, engkau menemukan kemenangan. Kalau engkau menemukan Yesus, engkau mendapatkan semangat yang baru. Mungkin keadaan saat ini berat, mungkin keadaan saat ini di luar sana tidak banyak harapan. Mungkin orang tua kita lagi mengalami masa-masa yang berat. Tugas kita untuk mencari Tuhan dengan segenap hati. Kalau kita cari Tuhan sungguh-sungguh, kita akan dapatkan Dia. Kalau kita cari Tuhan sungguh-sungguh, kita akan dapatkan kemenangan. Jangan gampang menyerah. Jangan gampang putus asa. Cari Tuhan dengan segenap hati. Tuhan itu memberikan kemenangan bagi setiap kita. Mari kita belajar dari wanita yang pendarahan ini. Apapun keadaan kita, bangkit, semangat lagi. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Masih ada mujizat bagi setiap kita. Ayo kita berdoa. Tuhan, aku berdoa untuk saudara-saudara, teman-teman di sini. Biarlah Tuhan firman ini masuk dalam hati kami. Kami diciptakan bukan untuk menjadi orang-orang yang kalah, bukan untuk menjadi orang-orang yang menyerah, tapi kami diciptakan untuk menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang gigih, yang pantang menyerah. Kalaupun hari-hari ini rasanya keadaan berat, mungkin keuangan berat, mungkin keadaan relasi dalam rumah tangga lagi berat, berdoa, biarlah kami bangkit sungguh-sungguh mencari Yesus. Kalau kami dapatkan Yesus, kami dapatkan kemenangan. Biarlah teman-teman kami ini Tuhan Kau berkati, orang tuanya Kau berkati, sehingga mereka mendapatkan kemenangan di dalam keluarganya. Biarlah kuasa daripada Yesus itu dinyatakan dalam kehidupan setiap kami. Kami mau mengucap syukur hanya di dalam satu nama yang agung, Tuhan kami, Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan berkati.